Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر كل عسير والطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير فأنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. Baik, ibu-ibu yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat waktu luang. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat keimanan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengkaji sebagaimana yang diamanahkan kepada saya berkenaan dengan adab menuntut ilmu. Ya, ini mohon maaf ini HP saya soalnya agak sedikit bermasalah ini ya. Sinyalnya nggak tahu belakangan ini kok agak problem. Karena file-file untuk materinya ada di HP saya, tapi ala kulli hal karena ada sedikit problem di internet, jadi izin saya menyampaikan apa yang saya persiapkan dari sebelumnya. Baik, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sudah tahu bahwa menuntut ilmu ini termasuk dari salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap mukmin. Ya, termasuk Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala meningkatkan derajat bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi memang di mata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menuntut ilmu itu memang ada posisi khusus di situ. Dia tidak sama seperti orang-orang pada umumnya. Kalau kita dapati ada beberapa orang yang dia hanya memfokuskan dirinya atau fokus dalam urusan dunianya saja, maka itu sebetulnya tidak cukup, Ibu. Kenapa tidak cukup? Ibaratnya gini, kita itu kan kalau mau masuk ke satu tempat ya, misalkan contoh ya, ibu-ibu mau mau menikahkan anaknya gitu Bu ya. Ternyata calon mantunya ibu itu calon mantunya ibu itu ada di mana, ternyata di daerah Jawa mana gitu ya. Di wilayah Jawa mana gitu, pelosok lah gitu kan. Ternyata kalau misalkan ibu nggak buka map ya, atau tidak buka Google Map, bisa nyasar tuh Bu. Ibaratnya saya pertama kali masuk Kampung Muka nyasar saya Bu. Ya beneran Bu, saya pertama kali masuk Kampung Muka itu ke SMP gitu. Saya nggak tahu masjid ini gitu. Ya tahun lalu itu ya. Tahun lalu saya nggak tahu gitu. Pernah sekali ada portal di sini itu ketutup, saya bingung itu. Saya jam setengah 12 baru pulang ya. Setengah 12 baru pulang dari sini untuk menuju ke rumah. Ternyata portal di sini tutup. Saya sampai nggak tahu pulangnya saya kemana itu. Sampai akhirnya baru saya tanya-tanya sama orang, ternyata harus muter terlebih dahulu. Nah, artinya apa? Artinya untuk bisa menuju jalan pulang atau untuk menuju tempat tujuan kita, kita harus tahu petanya terlebih dahulu. Minimal kalau toh misalkan kita nggak tahu petanya ibu-ibu, ya, minimal kita pun juga harus kita ditanya-tanya sama orang. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa mengetahui peta untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita untuk mengetahui peta untuk menuju Allah Subhanahu wa taala? Maka otomatis kita pun juga harus tahu apa? Kita harus tahu ilmunya, Bu. Kita harus lihat Google Map untuk menuju surga. Nah, Google Map untuk menuju surga itu apa? Ya Al-Qur'an sama Sunnah. Kalau toh misalkan kita itu ada Google Map-nya gitu kan ya, ada Al-Qur'an, ada Sunnahnya, tapi kita nggak tahu cara bacanya gimana, ya sama aja bohong gitu. Kita lagi di mobil gitu kan ya, suami lagi ngendarain mobil, yang baca mapnya istrinya gitu. Ada lurus sama belok kiri, istrinya bilang kiri, padahal jawabannya di lurus sana. Akhirnya apa? Nyasar akhirnya misalkan gitu. Atau misalkan suaminya lagi ngendarain nggak jelas ya, ternyata ada persimpangan, harusnya belok kiri, ternyata suaminya malah memahaminya lurus. Akibatnya apa? Nyasar juga.
Apalagi di Jakarta ya putaran balik jauh banget, harus mulai dari awal lagi gitu. Nah, maka ibu-ibu sekalian, rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita perlu untuk memahami yang namanya sebuah ilmu, ibu-ibu. Ya, agar peta menuju Allah Subhanahu wa taala itu berjalan dengan baik. Nah, bagaimana kita mengetahui petanya? Maka kita harus mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam As-Sunnah. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang imam ya. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, Imam Nawawi menyebutkan bahwa beliau menukil salah satu perkataan seorang ulama. Ya, saya agak sedikit lupa nama itunya siapa ya Bu ya, sambil nanti saya cari dikit-dikit. Jadi beliau itu menyebutkan bahwa ada perbedaan antara orang yang menuntut ilmu sama orang yang tidak menuntut ilmu. Atau apa yang akan nah ini Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan man bakhila bil ilm, siapa yang pelit sama ilmu. Maksudnya pelit sama ilmu gimana? Contoh misalkan kita punya tenaga untuk mendatangi majelis ilmu tapi kita nggak pakai tenaga kita untuk mendatangi majelis ilmu. Kita punya uang untuk beli buku, kita nggak beli buku di situ. Kita punya uang untuk bisa ikut di kajian, ya misalkan ada kajian yang berbayar misalkan. Biasanya kalau di wilayah Jaksel itu Bu ya, di wilayah perkotaan itu biasanya kajian itu bayar. Kalau di sini kan kita seneng ya Bu ya, kajian gratis ya. Kalau di sana Bu ya, di wilayah Jakarta Selatan gitu ya, kalau saya isi kajian, justru yang bayar itu yang banyak yang hadir Bu. Kalau gratis malah tambah nggak ada yang hadir. Kok bisa kayak gitu? Karena mereka beranggapan bahwa kalau misalkan bayar, berarti itu profesional. Kalau misalkan gratis, berarti ala kadarnya. Tapi jangan khawatir Bu. Apa yang saya sampaikan ini, saya nggak memandang mau gratis, mau bayar, saya nggak peduli Bu. Energi saya sama aja. Mau yang hadir cuma 3 orang sama yang hadir 100 orang, energi saya sama aja. Saya nggak membedakan di situ. Ya, karena bagi saya, yang terpenting adalah kita bisa menuntut ilmu bersama-sama. Saya pun juga bisa menyampaikan apa yang saya ketahui, dan saya pun juga bisa belajar banyak dengan ibu-ibu sekalian di situ. Jadi ilmu ini lebih mahal lah dari sekedar dari cuma harta dan lain sebagainya gitu Bu ya. Kalau misalkan orang mau bayar ilmu saya, orang mau bayar ilmu para ulama, nggak akan bisa dibayar Bu. Bagaimana mungkin coba ibu-ibu ya? Nanti kalau anak-anak ibu-ibu nanti jadi ulama, insya Allah gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Ilmunya anak-anak ibu itu nggak akan pernah bisa kebayar. Bayangkan saja, mulai dari SMP, jangankan itu, mulai dari awal kecil ibu didik ya. Awal kecil ibu didik untuk ngaji, untuk membaca Quran di Masjid Uswatun Hasanah, sampai nanti dia SMP belajar di pesantren, SMA belajar di pesantren, lalu kuliahnya di kampus-kampus Islam, sampai dia menjadi besar. Lalu tiba-tiba ada orang ya ingin membayar semua ilmu yang anak-anak ibu miliki. Nggak akan pernah bisa. Ilmu itu nggak bisa dibayar dengan apapun, nggak akan pernah bisa. Nah, untuk itulah makanya kenapa kita perlu adanya adab untuk menuntut ilmu. Nah, kata Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan bahwa man bakhila bil ilm, siapa yang pelit terhadap ilmu, maksudnya dia punya tenaga dia nggak dia gunakan untuk menuntut ilmu, dia punya uang nggak mau dia gunakan untuk beli buku, dia punya uang nggak mau dia untuk apa? Untuk membeli Al-Qur'an dan lain sebagainya, ya. Siapa yang pelit terhadap ilmu, ibtala bi ihda thalath, maka dia akan mendapatkan 3 keburukan. Salah satu di antara 3 keburukan. Kata Sufyan Ats-Tsauri. Apa? Yang pertama adalah ayyansahu, dia akan lupa. Jadi kalau perhitungan sama ilmu ibu ya, wah sudahlah nantilah, jangan lagi sibuk kerja, lagi sibuk ini dan lain sebagainya, udah ngajinya nanti aja. Nah, itu dijamin nanti kalau sekali datang ngaji nggak akan pernah ingat itu. Ya, jadi jangan pernah perhitungan sama ilmu. Plus juga jangan pernah perhitungan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu musibah yang akan ia dapati kalau toh dia itu perhitungan sama ilmu atau dia pelit sama ilmu, yang pertama dia akan lupa. Satu. Yang kedua adalah au ayyamuta wala yantafi'a bihi. Ya, dia akan mati sia-sia. Dia akan mati sia-sia. Kenapa? Karena tadi ibu-ibu, coba bayangkan ya. Kita kan mau tahu untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita nggak pernah belajar petanya, nggak pernah baca petanya, nggak pernah nanya sama orang gimana cara untuk menuju tempat tadi gitu. Ya.
Minimal kalau kita itu nggak bisa baca Quran, misalkan masih terbata-bata bacaannya, atau misalkan kita bisa baca ke Al-Quran, lalu kita nggak tahu artinya ibu-ibu, minimal kan kita akan nanya sama orang. Ibaratnya kalau kita ngelihat peta Jakarta, kita nggak tahu gimana cara baca peta, kita nggak tahu gimana cara baca Google Map, minimal kan nanya orang. Sama seperti kita menuntut ilmu. Kita nggak bisa baca Quran misalkan, kita belum bisa memahami Al-Quran misalkan, kita belum bisa memahami As-Sunnah misalkan, minimal yang nanya orang. Siapa orang yang tahu untuk menuju peta, menuju Allah Subhanahu wa taala? Otomatis harus nanya ustadz, harus nanya ulama dan lain sebagainya di situ. Baik. Yang pertama, dia akan lupa. Yang kedua, dia akan mati sia-sia. Yang ketiga adalah tadhaba kutubuhu. Yang ketiga itu adalah bukunya itu akan hilang. Bukunya itu akan hilang. Misalkan contoh ya, kita punya Quran, ya kita punya Quran atau kita punya buku, ya kita punya buku. Tapi kita nggak pernah kita gunakan untuk ngaji, kita perhitungan dan lain sebagainya. Itu dijamin nanti. Itu bukunya suatu saat pasti ada yang minjem terus tiba-tiba hilang. Akan terjadi seperti itu. Atau entah keselip kemana dan tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Jadi ada tiga, menurut Al-Imam As-Sufyan Ats-Tsauri, ada tiga hal yang akan terjadi bagi orang yang nanti pelit atau perhitungan sama ilmu, itu kemungkinan ada tiga. Yang pertama ilmunya lupa, yang kedua dia akan mati sia-sia, dan yang ketiga bukunya pasti akan hilang. Suatu saat akan ada masa di mana bukunya itu hilang, ibu-ibu sekalian. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa mengetahui untuk atau apa yang harus kita lakukan ibu-ibu? Adab kita dalam menuntut ilmu. Baik, yang pertama, ya, adab kita dalam menuntut ilmu adalah pertama itu adalah meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, meluruskan niat kita hanya kepada Allah saja. Bukan karena tuntutan A, bukan karena tuntutan B. Wah, karena saya itu orang tua jadi saya harus pinter. Bukan soal orang tua dia harus pinter. Bahkan dia harus pada saat masa kecilnya dia pun juga harus menuntut ilmu. Jadi saya niat belajar itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tujuan kita belajar untuk niat karena Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu? Baik, yang pertama, Bu. Agar kita tuh nggak gampang kecewa saat kita belajar. Orang ibu-ibu ya, kalau dia menuntut ilmu karena ingin mendapatkan sesuatu, contoh, anak ingin belajar karena ingin mendapatkan nilai yang baik. Ya, karena ingin mendapatkan nilai 9 misalkan. Atau misalkan orang belajar itu untuk dianggap dirinya itu sebagai seorang yang terpelajar, ingin menjadi seorang yang dianggap bahwa kamu ini adalah ustadz, kamu itu adalah guru bangsa dan lain sebagainya. Kalau dia berharap untuk mendapatkan ilmu atau menuntut ilmu untuk mendapatkan hal-hal tersebut, maka dia akan kecewa, Bu. Coba berapa banyak seorang anak yang dia itu berambisi untuk mendapatkan nilai-nilai tinggi, terus tiba-tiba pada saat ujian dia ngeblank. Dia udah belajar, dia mati-matian, udah baca semua buku, semua rumus dihafalkan, pada saat masuk ke ruang ujian, ngeblank. Gak bisa jawab pertanyaan sama sekali. Seringkali ya ada yang kejadian gitu ya, anak-anaknya ibu ya. Pasti saya pun juga merasakan hal yang seperti itu, ibu-ibu. Saya sudah belajar malam harinya, begadang-begadang waktu malam harinya, waktu di ruang ujian saya deg-degan, lupa semua yang ada yang kita pelajari. Nah, akhirnya apa? Artinya pada saat kita mengerjakan soal, ya, ternyata nilainya tidak sesuai dengan ekspektasi, kita berharap bahwa insya Allah kita nilainya dapat 9 nih. Insya Allah kita nilainya dapat 10. Ternyata waktu nilainya keluar, kita ternyata cuma dapat 7 atau 6. Kecewa di situ dan akhirnya marah-marah, nangis, nggak jelas dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia mengharapkan atau menyandarkan harapan dia itu kepada sesuatu yang tidak pasti, ibu-ibu sekalian. Sesuatu yang memiliki kemungkinan untuk mengecewakan kita. Ibarat kalau misalkan orang udah bucin gitu, Bu ya. Orang udah bucin, udah pokoknya aku tuh cinta banget sama kamu, aku udah percaya banget sama kamu di situ. Tiba-tiba selingkuh. Sakit hati, Bu, gitu kan? Karena apa? Menyandarkan perasaan dia kepada orang yang suatu saat bisa menyakiti kita. Sama seperti tadi. Nilai dan lain sebagainya itu sesuatu yang sifatnya relatif.
Orang semua itu bisa terjadi dalam kehidupan dia. Ada yang belajar males-malesan, ternyata waktu di ujian soalnya gampang banget. Wah, nilainya bagus semua. Ada orang yang semangat waktu di ujian dia deg-degan, akhirnya apa? Akhirnya lupa semua ilmunya. Semuanya serba relatif. Maka kita butuh menyandarkan sesuatu hanya kepada sosok yang tidak pernah mengecewakan kita. Sosok yang tidak pernah mengecewakan kita, yang selalu pasti dalam memberikan harapan, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala di situ. Makanya kenapa kita belajar di sini bukan karena nggak enak sama Umi Yanti gitu kan, atau kita belajar di sini nggak enak sama ustadznya. Tolong jangan seperti itu, Bu. Kita semua manusia itu pasti atau ada kemungkinan untuk mengecewakan ibu-ibu sekalian. Ada kan, tentu kita nggak ingin mengecewakan ibu-ibu sekalian, tapi namanya manusia, pasti ada momentum di mana ini kok ustadznya kayak gini sih, aku kayak gini sih, manusia. Makanya tolong belajar bukan karena saya, belajar bukan karena Umi Yanti, belajar bukan karena Pak Salim dan lain sebagainya. Tolong belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita sandarkan sesuatu hanya kepada manusia, pasti suatu saat kita akan kecewa di situ. Baik. Maka otomatis yang pertama adalah dalam menuntut ilmu ada pertama itu adalah kita harus meluruskan niat ikhlas, meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita meluruskan niat kita gitu? Terkadang niat kita kan pasti berubah-ubah di situ, Bu. Waktu di tengah hari atau di tengah waktu kita lagi belajar, pasti ada rasa-rasa udahlah aku pengen belajar itu karena mengharapkan A, mengharapkan B dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita meluruskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, jangan terlalu idealis ya dalam memulai ya. Dalam idealisme dalam mulai. Misalkan contoh kayak gini, Bu. Ada orang bilang, "Ustaz, saya itu niatnya kadang berubah-ubah, Ustaz. Niat saya itu berubah-ubah. Dan saya itu pengen beramal ikhlas banget. Ikhlas banget saya beramal, pengen ikhlas banget. Tapi kalau niat saya itu berubah-ubah, Ustaz, saya nggak beramal gitu. Kan gitu. Kadang ada orang yang pengen niatnya ikhlas banget dalam beramal, tapi akhirnya nggak beramal-amal. Saya mau sodakoh, tapi takut riya. Saya mau sholat, saya tapi takut riya. Saya mau wakaf, tapi saya takut riya. Niat untuk ikhlas itu butuh dilatih, ibu-ibu. Niat ikhlas itu butuh dilatih. Artinya kalau toh masih ada riya dalam diri kita, misalkan ya, kita mau mulai beramal, tiba-tiba riya itu keluar. Ingat, itu adalah bisikan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang memberikan sifat waswasah kepada manusia. Jadi kalau kita niat sudah ikhlas karena Allah awalnya, terus tiba-tiba di tengah perjalanan kita berubah niatnya di situ, Bu. Itu berarti bukan hati ibu di situ. Itu adalah waswasahnya syaitan. Ya. Jadi niat ikhlas nih, bismillah saya mau belajar karena Allah. Bismillah saya mau sedekah karena Allah. Bismillah saya mau beramal karena Allah. Tiba-tiba di tengah perjalanan keluarlah suara-suara hati untuk tidak ikhlas di situ. Nah, itu bukan suara hati ibu. Itu adalah was-wasnya syaitan. Maka gimana caranya? Itu harus dilawan. Lakukan terus-menerus. Karena kalau misalkan ibu mundur, misalkan contoh ya, perjalanan menuju ke sini untuk menuntut ilmu. Niat ikhlas karena Allah, Masya Allah. Terus tiba-tiba di tengah perjalanan ibu kepikiran, waduh kayaknya saya itu kepikiran untuk mendapatkan pujian daripada Umi Yanti misalkan. Ingin dapat pujian dari kawan-kawannya sekalian. Datang paling pertama awalnya niat ikhlas karena Allah, tapi waktu datang di sini sendirian, keluarlah perasaan, wah aku ini datang pertama loh, wah aku ini adalah orang yang semangat ini, saksikanlah bahwa aku itu adalah orang rajin, nah, gitu ya. Nah, tiba-tiba keluar perasaan-perasaan seperti itu. Ingat Bu ya, perasaan seperti itu bukan keluar dari hati ibu. Itu adalah was-wasnya syaitan. Kalau ibu ngikutin itu, ya ngikutin perasaan tadi, berarti ibu kena jebakannya. Karena tujuannya syaitan itu adalah untuk apa? Untuk agar kita itu masuk ke dalam jurang riak tadi di situ ibu. Jadi misalkan contoh ya, ibu mau sedekah nih. Awalnya niat sedekahnya karena Allah. Ternyata waktu ngelihat nominal orang-orang kita mau sedekah karena Allah. Terus tiba-tiba waktu kita mau nyerahkan uang kita kepada orang lain tadi yang mau kita sedekahkan, keluar perasaan was-was. Lalu
Karena keluar perasaan riak tadi, lalu ibu beranggapan bahwasanya, waduh, kalau saya terusin, saya riak nih. Ah udahlah, saya nggak jadi sedekah aja, nanti aja nunggu saya ikhlas lagi gitu. Akhirnya waktu mau sedekah lagi, riak itu keluar. Ya, karena khawatir riak dan tidak diterima amalnya, udah nanti aja sedekahnya nunggu saya ikhlas. Duh, justru ibu tidak sedekah itu tujuannya setan. Tujuannya syaitan itu adalah agar ibu itu tidak sedekah. Dikeluarkanlah perasaan ingin riak tadi dengan tujuan apa? Agar sedekah itu tidak terjadi. Makanya kenapa saat di tengah waktu kita itu ada godaan syaitan, itu sikat aja udah Bu, harus dilawan. Ya harus dilawan Bu. Jadi jangan diikutin. Ibaratnya kalau misalkan kita sakit Bu ya, kita tuh sakit. Kan ada gitu ya, ada biasanya laki-laki itu Bu. Sakit itu drama banget gitu. Waduh, sakit banget gitu. Sakitnya tuh drama gitu ya. Apalagi kalau ya bawa bapak biasanya ya. Bener ya? Bener ya? Bawa bapak itu kan kalau sakit itu kan drama. Biasanya yang paling sibuk itu adalah istrinya. Jalannya dipelanin gitu kan ya. Mintanya digandeng. Minta ini, minta itu gitu kan. Kolokan. Ya, itu nah, mendramatisasi rasa sakit, padahal kan namanya orang sakit itu harus dilawan, dalam arti saya harus mensugesti diri saya agar saya itu sehat. Semakin saya menikmati rasa sakit saya akan semakin sakit di situ. Justru recovery-nya atau sehatnya itu akan justru malah akan lebih lama. Ya karena saya menikmati rasa sakit ini gitu. Orang yang bucin ya habis sakit hati gitu, kalau dia itu drama dengan nulis status di Instagram gitu kan ya, aku sudah peduli selama ini kepada kamu, kenapa kamu kok mengecewakanku? Wah. Oh gitu ya. Iya, iya, iya. Ya artinya semakin dia menikmati rasa sakit hati tadi, rasa fisik tadi, dia akan semakin tersiksa. Karena semua itu harus dilawan. Berat memang berat, tapi memang harus dilawan, Bu. Nah, maka dari itulah sama seperti kita saat menghadapi was-was tadi. Awal niat belajar karena Allah Subhanahu wa taala, awal kita ingin sedekah itu karena Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba keluarlah perasaan riya, maka harus dilawan, jangan diikuti. Kalau diikuti ya itu tujuannya syaitan. Mengikuti mengikuti perasaan-perasaan tadi, akhirnya tidak jadi sedekah dan lain sebagainya. Makanya dari itu ibu-ibu sekalian, makanya ikhlas itu harus dilatih, Ibu. Ya, ikhlas itu harus dilatih. Jadi jangan berharap bahwasanya ya ingin ikhlas ya lalu tiba-tiba langsung jadi gitu, enggak. Ikhlas itu betul-betul harus dilatih. Baik. Yang pertama adalah kita harus tadi ya niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa namanya? Nah, lalu adab yang kedua, ya, adab yang kedua. Tadi adab pertama itu adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang kedua, adab yang kedua adalah wa ayyadani bi tahsilil kutub syira'an wa wasti'aratan wa la yastaghil bi nusakhiha in hasalat bisyara' li'anna al-ishtighalu aham. Baik. Jangan terlalu berfokus kepada apa? Ya, jangan terlalu berfokus kepada benda-benda materi. Contohnya kayak gini, Bu. Maksudnya gini. Ini yang dicontohkan oleh Al-Imam Nawawi, adabnya itu adalah kalau toh misalkan kita itu ingin belajar jangan harus nunggu kita punya buku terlebih dahulu. Ya. Jangan nunggu kita punya buku terlebih dahulu. Plus juga jangan nunggu adanya guru terlebih dahulu. Ya. Jadi misalkan ya saya mau belajar, Ustaz saya mau belajar kalau saya nanti udah punya buku. Ustaz saya mau belajar kalau nanti saya sudah punya guru. Kalau misalkan saya nggak punya guru, saya nggak mau belajar. Kalau nggak punya buku, saya nggak mau belajar. Jangan seperti itu, Ibu. Karena menurut Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di sini li'annal al-ishtighalu aham. Li'annal ishtighala aham. Bahwa semangat kita untuk menuntut ilmu itu lebih penting daripada kita nunggu buku dan nunggu guru di situ. Maka otomatis ibu-ibu jangan cuma fokuskan belajar ibu karena ada saya di sini, ada Umi Yanti, ada Pak Salim. Jangan hanya batasi ilmu ibu hanya di situ saja. Tapi ketika ibu-ibu ada di rumah gitu ya, dengarkan ceramah yang ada di YouTube gitu ya. Kalau ada buku silahkan baca buku di sana. Ada Al-Qur'an difahami mana Al-Qur'an di situ. Nah, ini kan direkam di YouTube gitu ya. Direkam di YouTube. Nah, itu tonton itu, Bu.
Ya, tonton lagi ya, diulang lagi dan lain sebagainya. Mungkin ada waktu kajian saya ibu nggak hadir, tonton lagi di situ. Ada kajian daripada Pak Salim nggak ada, ibu nggak hadir, tonton juga di sana. Jadi jangan berfokus kepada nunggu gurunya dan nunggu bukunya. Karena kalau misalkan kita menunggu seperti itu nggak akan ada jadinya ibu-ibu sekalian. Makanya kenapa yang harus kita jadikan sebagai pedoman itu adalah al-istighalu aham, bahwa menuntut ilmu ya atau semangat untuk menuntut ilmu itu lebih penting daripada kita harus menunggu atau menyandarkan sesuatu kepada kepada referensi-referensi baik itu buku maupun guru. Alhamdulillah. Jadi buku saya kitab saya bisa dibuka ini Bu ya. Jadi saya bisa lebih sistematis lagi untuk bacanya. Ini saya ambil dari kitab Adabul Alim wal Muta'allim, Ibu. Sebentar, saya izin mau buka bab keberapa ini. Adabul Muta'allim ma'a syaikhihi wa fihi adabul fi nafsi. Nah, ini Bu. Afwan. Jadi, sebentar Bu ya, izin. Nah, pertama Bu ya, afwan. Yang tadi itu sebagai mukaddimah Bu ya. Yang tadi itu sebuah mukaddimah ya. Nanti kalau misalkan udah dicatat gitu kan ya, digaris bawahi lagi ya, digaris bawah, straight ditambah di kolom bawahnya Bu. Bahwa fi adabil muta'allim fi nafsihi wa fihi asyaratu anwa'i minal adab. Jadi ada adab seorang murid kepada dirinya sendiri, ada adab seorang murid kepada gurunya. Nah, adab murid terhadap dirinya sendiri di sini disebutkan ada berapa? Ada 10. Adab murid terhadap dirinya sendiri. Ya, jadi apa yang harus selesai dalam dirinya terlebih dahulu sebelum dia beradab kepada gurunya? Pertama adalah al-awwal ayyutahhira qalbahu min kulli ghishin wa danasin wa ghillin wa haddin wa su'i aqidatin wa su'i khuluqin. Pertama adalah dia harus mensucikan dirinya terlebih dahulu, mensucikan hatinya terlebih dahulu dari apa? Dari sifat yang kotor, dan yang kedua dari akidah yang buruk. Jadi yang pertama kali harus dibersihkan itu adalah sifat-sifatnya terlebih dahulu. Jadi dia harus menjadi orang yang baik, dia nggak boleh jadi orang yang dengki, dia nggak boleh jadi orang yang suka buruk sangka di situ Bu ya, suudzon dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Jadi harus bersihkan terlebih dahulu hati dia dan perhatikan akidahnya benar atau salah. Kira-kira yang sudah saya pahami itu sudah benar atau enggak sih gitu. Ya, jangan ikutin yang lagi rame-rame sekarang itu ya di Indramayu itu Bu ya, itu jangan diikutin ya. Itu akidahnya bermasalah di situ Bu. Ya. Jadi kita harus belajar akidah terlebih dahulu Bu. Karena sebagai pedoman ya sebagai pedoman daripada kehidupan kita itu adalah dengan akidah yang benar. Bagaimana dengan akidah yang benar itu? Akidah yang benar itu yang terpenting kita sudah memahami rukun iman, rukun Islam, lalu ihsan dan berkenaan dengan hari kiamat. Hadis tentang Jibril alaihissalam tadi yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang kepada Rasulullah dan menanyakan apa itu iman. Rukun iman itu ada 6 ya. Yang pertama adalah antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ya wal yaumil akhir wa qadarihi khairihi wa syarrihi. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar. Rukun iman ini harus sudah menjadi pedoman utuh Bu. Satu. Yang kedua rukun Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, ketiga zakat. Zakat itu puasa. Zakat yang keempat puasa, baru yang kelima haji. Nah, itu harus difahami. Yang selanjutnya ihsan. Apa itu ihsan Ibu-ibu? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah yang melihatmu. Jadi ibadah itu seakan-akan kita diawasi sama Allah Subhanahu wa taala di situ. Ibarat seorang anak yang berada di perantauan, dia mau berbuat buruk, dia mau bermaksiat, tapi keinget sama orang tuanya di kampung. Waduh, kalau saya bermaksiat di sini, kalau saya berbuat buruk di sini, orang tua saya pasti akan kecewa dengan saya. Orang tuanya nggak hadir, ya orang tuanya nggak hadir, tapi dia bisa menghadirkan orang tuanya di dalam hatinya. Nah, itulah yang disebut sebagai ihsan. Allah hadir dalam diri kita gitu ya, dan kita pun juga mampu untuk menghadirkan Allah di dalam diri kita. Jadi ibaratnya kita sholat nggak
nggak cepet-cepet di situ gitu ya. Ya bacanya nggak kulhu terus gitu. Ya nggak apa-apa Bu. Baca kulhu itu nggak apa-apa, bagus Bu. Karena ada sahabat, alhamdulillah gitu Bu ya. Ada sahabat Nabi itu yang bacanya kulhu Allahu ahad terus gitu. Ya. Dan ditanya sama Rasulullah, kenapa engkau suka baca kulhu Allahu ahad terus ya Rasulullah? Aku tuh paling suka surat ini gitu. Dan diperbolehkan sama Rasulullah itu untuk menunjukkan bahwa kalau baca kulhu terus itu nggak ada masalah ya. Kita justru mendapatkan barokahnya sahabat tadi gitu ya. Kita mendapatkan barokahnya sahabat tadi. Nah, ya. Yang pertama adalah adab yang pertama untuk dirinya sendiri adalah tadi ya, mensucikan dirinya, mensucikan hatinya dari akhlak yang buruk, dari akidah yang buruk. Jadi dia akhlaknya harus bersih terlebih dahulu, dan yang kedua akidahnya juga harus baik di sana. Gimana cara memperbaiki akhlak? Ya pertama harus belajar juga dan harus beramal, dan bagaimana akidahnya supaya benar? Kita pun juga harus sama-sama belajar akidah di situ. Kata beliau, liyasluha bidzalikal qabul al-ilm wa hifz liyasluha bidzalika al-qawl apa ini liqubulil ilm wa hifdhihi wal ittila'i ala daqa'iqi ma'anihi wal fahmi li ghawamidih. Tujuannya apa? Kenapa kok kita itu harus akhlaknya baik terlebih dahulu dan akidahnya benar? Tujuannya itu adalah agar ilmu itu bisa cepat masuk ke dalam diri kita. Agar kita tuh gampang mengingatnya, ibu-ibu. Coba Bu, berapa banyak berapa banyak ustadz-ustadz yang sudah menceramahi kita? Berapa banyak ustadz-ustadz yang sudah mengajari kita? Oh ya kita nggak ingat-ingat gitu Bu ya, lupa terus. Nah kenapa itu? Nah itu bukan karena cara pengajaran para gurunya. Mungkin pengajaran gurunya itu berapa persen saja. Yang terpenting adalah akhlak kita baik dan akidah kita benar. Kalau akhlak kita baik, akidah kita benar, insya Allah ilmu itu akan mudah masuk ke dalam diri kita itu, dan mudah juga untuk diingat. Baik. Yang kedua, ayyuhsinan niyyata fi talabil ilm bi ayyaqsida wajh Allah azza wa jalla wal amal wa ihya syari'ata wa tanwir qalbihi wa tahlil wa tahliyati batinihi wa taqarrub min Allah taala wa la yaqsuda bihi al-aghrad ad-dunyawiyah min tahsilir ar-riyasa wal jah wal mal wa mubahat wal aqran wa ta'dhimin nasi lahu wa nahwi dzalik. Nah, yang kedua adalah tadi mensucikan jiwanya dengan berakhlak yang baik dan akidah yang benar. Yang kedua itu adalah meluruskan niat dia karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pertama harus bersih dulu nih hati kita nih. Hati kita harus bersih dulu, akidah kita harus bersih dulu, baru setelah itu saat kita baru mau memulai, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa menguatkan niat tadi? Nah, menguatkan niat itu dengan cara apa? Yang pertama dengan beramal, Ibu-ibu. Ya, menguatkan niat itu harus dengan beramal. Yang kedua, ihya syariah. Menghidupkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ibu-ibu ya, kalau di rumah usahakan ibu-ibu untuk tadi ada handphone gitu ya, ada handphone atau ada mikrofon, kita gunakan untuk nyetel murotal gitu Bu ya. Jangan dangdut Bu. Ya, jangan jangan nyetel dangdut di situ ya. Sekali-kali gitu ya. Ya sekali-kali nggak apa, tapi yang benar gitu ya lagunya gitu kan. Ya kalau buka titik jos itu kan ya. Itu nggak benar itu. Iya. Ya lagu-lagu itu kan ya musik itu nggak apa-apa itu ya. Musik itu nggak haram. Memang ada sebagian daripada saudara kita, sebagian daripada ulama itu yang memang yang mengharamkan musik di situ. Tapi ala kulli hal bahwa para ulama terkhusus ulama itu tidak sepakat tentang hukum musik. Ada banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang musik. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Hukumnya itu berada di antara tiga tadi. Syekh Yusuf Qaradawi menyebutkan bahwa hukum musik itu tergantung daripada bentuk musiknya dan tujuannya itu untuk apa. Kalau misalkan musiknya itu mengandung kata-kata haram di situ, ya tadi buka titik jos itu, ya, nah itu haram itu Bu. Nah, itu haram di sana. Tapi kalau toh misalkan musiknya itu mengandung makna-makna yang baik, misalkan gitu ya. Misalkan contoh kalau ibu-ibu itu kan musik-musik qasidahan gitu kan.
Ya, musik-musik qasidahan atau apapun lah ya, musik-musik yang mengandung niat apa namanya kata-kata yang baik dan lain sebagainya, apalagi sifatnya itu religi dan lain sebagainya, maka itu nggak ada masalah di situ. Itu hukumnya mubah. Ya. Dia bisa hukumnya itu haram juga kalau toh misalkan apa membuat dia itu lalai di situ, Bu. Contohnya buat lalai itu gimana? Misalkan ya, dia nyetel lagunya lagu-lagu yang bagus-bagus di situ. Ya lagu solawat lah, lagu apa lagi? Qasidahan lah dan lain sebagainya. Lagu-lagu liriknya bagus-bagus. Tapi giliran azan nggak datang gitu. Nggak datang ke masjid. Nah, itu hukumnya haram juga, Bu. Bukan karena ya musiknya bagi diri dia haram karena apa? Membuat dia lalai sama sama Allah Subhanahu wa taala. Suka dengerin musik tadi, akibatnya dia nggak mau datang ngaji di sana. Ya, nggak mau datang ngaji. Itu hukumnya itu hukumnya haram. Jadi untuk permasalahan yang sifatnya mubah itu Ibu ya, berkaitan dengan duniawi, semua pasti kaitannya dengan hal ini, Bu. Kaitannya apakah ada nilai keharaman di dalam bab tersebut, misalkan di dalam musik tadi ya, apakah ada nilai-nilai keharaman di dalam musik tadi, misalkan contoh lirik-lirik yang buruk di sana. Kalau misalkan tidak ada, berarti hukumnya kembali kepada asalnya, hukumnya mubah. Tapi kalau sampai sesuatu yang mubah tadi mengakibatkan seseorang lalai sama Allah Subhanahu wa taala, berarti hukumnya menjadi haram juga di situ, Bu. Ya gitu. Ya, tapi jangan tanya sama saya hukum nonton drakor apa, Bu ya, gitu kan ya. Ya kalau ibu-ibu nggak ada yang nonton drakor lah. Anak-anak muda sekarang, Bu ya. Ya, anak-anak muda sekarang itu suka banget nonton drakor di situ. Saya suka ditanyain, "Ustaz, hukum nonton drakor gimana, Ustaz?" Gitu. Gimana saya jawabnya gitu kan? Ya ala kulli hal lah. Nanti saya nggak mau jawab lah kecuali ada ibu yang nanya gitu kan. Baik. Nah, cara untuk meluruskan niat itu adalah dengan beramal tadi Bu ya, beramal dan menghidupkan syariat. Wa tanwir qalbihi wa tahliyati batinihi. Nah, dengan cara apa tadi? Kalau dia itu sudah menghidupkan syariat di dalam diri dia, maka otomatis hatinya dia itu akan tercerahkan di situ, Bu. Ya. Kita itu kan butuh syiar, Bu. Betapa nikmatnya gitu, Bu ya. Kalau kita dengarkan, coba Ibu bisa bayangkan ya. Ibu bisa bayangkan waktu maghrib nggak ada adzan maghrib. Kayak ada yang kurang gitu, Bu. Suasana senja gitu ya, suasana senja, suasana maghrib, tiba-tiba nggak ada adzan maghrib. Itu nggak nikmat banget. Makanya kenapa kita tuh butuh syiar. Allah Subhanahu wa taala siapkan syiar berupa adzan salah satunya. Ya. Tapi itu termasuk daripada kewajiban kita untuk sebelum melaksanakan sholat berjamaah. Nah, artinya apa? Artinya hati kita itu bisa diterangi dengan apa? Dengan yang namanya syiar, Bu. Kita bisa saja sholat maghrib itu ada di rumah. Kita bisa saja sholat berjamaah ada di masjid. Tapi kalau nggak ada azan, Bu, di waktu maghrib, itu ada yang kurang gitu, Bu. Kurang banget. Coba bayangkan ibu ya datang ke Ancol gitu ya, lagi lihat sunset gitu kan, lagi lihat sunset ya, matahari terbenam gitu, nggak ada azan, ada yang kurang pasti. Ada yang kurang, kira-kira apa yang kurang? Ternyata yang kurang itu apa? Azan. Karena azan itu akan menguatkan hati kita, mencerahkan hati kita, Bu. Makanya kenapa butuh yang namanya syiar, tujuannya itu adalah untuk menyinari hati kita. Wa tahliyati batinihi wa taqarrub minallahi ta'ala. Ya. Wala yaqsuda bihi al-aghrad ad-dunyawiyah. Nah, nuntut ilmu itu nggak boleh untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawi gitu, Bu. Itu nggak boleh di sana. Ya, nggak boleh misalkan tujuan nuntut ilmu untuk mendapatkan duniawi di situ. Nah, ini biasanya cobaannya para ustadz di situ, Bu. Ya, cobaannya para ustadz. Ya. Banyak adalah beberapa dari kalangan dari para ustadz itu yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya itu nggak ikhlas. Ya, ada beberapa ustadz yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya tidak ikhlas, dia belajar itu cuma untuk mendapatkan ilmu, ya. Datang ke kajian ini dapat kajian itu gitu kan ya, amplop sana amplop sini gitu kan. Amplop sana amplop sini, umroh sana umroh sini gitu kan. Pulang-pulang duitnya banyak, Bu. Saya pribadi tuh, Bu ya. Saya pribadi ya. Ini azam saya. Ini azam saya. Saya itu orang yang nggak mau menjadi ustadz umroh. Saya pribadi itu saya tuh nggak mau jadi ustadz umroh. Ini spoiler aja dari saya, Bu. Saya tuh nggak mau jadi ustadz umroh. Saya dapati ada beberapa ustadz itu yang setiap bulannya itu umroh, Bu. Nikmat banget kan, enak kan? Setiap bulannya itu umroh. Ya umroh paling dalam satu bulan itu kan 30 hari, Bu ya. Umroh itu kan paling cepat itu kan 9 hari.
Ya, 9 hari, ada yang 12 hari, ada yang lebih lama gitu kan. Paling cepat 9 hari. Ibaratnya dia cuma butuh spare waktu dalam hidup, dalam 1 bulan itu cuma butuh 9 hari untuk melaksanakan umroh. Bulan depannya umroh lagi, bulan depannya umroh lagi, bulan depannya itu umroh lagi. Ada yang seperti itu. Ini termasuk, ini pendapat saya bukan berarti untuk diamini oleh banyak orang ya, tapi ini pendapat saya yang ini untuk menjaga diri saya. Saya nggak mau jadi ustadz yang seperti itu. Yang tiap bulan umroh gitu kan ya. Saya bahkan kalau toh misalkan ada tawaran untuk bimbing umroh, saya maksimalkan setahun itu cuma 2 kali aja. Nggak lebih dari itu. Bahkan kalau bisa cuma sekali saja. Saya bukan apa-apa Bu ya. Satu, kenapa saya punya niat seperti itu? Yang pertama, saya tahu rasanya gimana orang yang belum pernah berangkat umroh. Saya tahu rasanya gimana rasanya orang yang rindu banget pengen berangkat umroh tapi nggak berangkat-berangkat. Betapa tersiksanya dia menjalani kehidupan ya. Dia harus dia harus nabung nabung uang tiap hari untuk bisa menuju ke Baitullah tapi nggak berangkat-berangkat atau belum diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu betul gimana rasanya orang-orang yang belum pernah merasakan umroh. Jadi seakan saya tuh kayak tidak beradab kepada mereka. Saya kok enak banget gitu ya, berangkat umrah, tapi ada orang saudara kita itu yang susah banget sekali untuk berangkat umroh. Kenapa kok nggak porsi saya itu digunakan untuk mereka? Kenapa harus diberikan kepada saya gitu? Dan saya nggak mau di situ. Itu satu. Terus yang kedua Bu, umroh itu duitnya banyak Bu. Ustadz pulang umroh dijamin kaya gitu. Duitnya banyak di situ Bu. Dibanding duitnya banyak di situ. Jadi godaannya itu makin besar. Godaannya itu makin besar. Saya untuk pribadi saya nggak mau saya tuh nggak mau mencederai perasaan saya dan saya tidak mau mencederai keikhlasan saya gitu kan. Untuk berangkat ke Baitullah ya, hanya tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk kerja. Ya, tujuannya untuk mendapatkan uang di situ. Ibaratnya mungkin hati saya bersih di sana tapi ketika pulang hati saya kotor lagi. Saya nggak mau seperti itu. Makanya kenapa saya pribadi itu membatasi diri untuk hal seperti itu. Bukan berarti saya nggak seneng gitu ya di Mekah, di Madinah, seneng banget di Mekah sama Madinah, tapi sekali lagi Bu, bahwa tujuan saya atau kita semua sebagai dai itu untuk bisa memberikan syiar kepada masyarakat lebih luas. Kalau toh misalkan saya egois sama diri saya sendiri, saya mungkin tadi gitu, ya bisa kesana kemari semau-mau saya di situ. Tapi saya nggak mau seperti itu, Bu. Bahwa sesungguhnya ada tugas yang lebih penting daripada itu semua, yaitu agar kita bisa sama-sama belajar di situ, Bu ya. Insya Allah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga keikhlasan kita semua, Bu. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang ketiga. Ya. Yang ketiga adalah adab menuntut ilmu bagi dirinya sendiri adalah ayyubadira bi tahsilil ilm syababahu wa awqata umrihi wa la yaqtarru bi khid'it taswifi wa ta'mil. Nah, ini mungkin buat anak-anak ibu ya, buat anak-anak ibu, bahwa menuntut ilmu itu kalau bisa itu dimulai pada saat dia masih muda. Jadi lebih cepat gitu, Bu. Jangan nunggu nanti belajarnya. Kalau misalkan untuk ibu-ibu yang sekarang gitu kan ya, itu bukan berarti, waduh Ustaz, berarti saya nggak boleh belajar lagi. Enggak, tetap harus belajar. Tapi belajarnya itu dimulai dari sekarang ibu-ibu. Ya harus mulai dari sekarang. Kalau toh jangan nunggu besok aja Ustadz, kalau ada kesempatan buat ikut kajian besok aja. Jangan. Mulai kajian itu, mulai belajar itu dari sekarang Ibu. Jangan batasi, jangan berkeinginan ya untuk menunda-nunda belajar, menunda-nunda untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, itu jangan, Bu. Jangan berharap bahwasanya kalau Ustadz saya itu udah tua Ustadz ya, buat apa sih saya belajar lagi di situ? Jangan, Bu. Ya. Karena bisa jadi mungkin ada 1-2 hikmah yang bisa ibu ambil ya ketika di masa tua ibu. Ya. Dan itu bisa menjadi bekal hingga nanti di akhirat. Itu bisa jadi seperti itu, Bu. Berapa banyak orang ya punya pertanyaan di dalam hidupnya dia, sampai akhirnya di masa akhir hidupnya dia baru dia mendapatkan hikmah di balik itu semua. Berapa banyak sih pertanyaan coba, Bu? Dulu waktu masih muda, Bu ya. Ya kalau saya sih masih muda, Bu ya. Maaf itu. Dulu waktu muda, mungkin ibu sering kali bertanya-tanya, kenapa sih kok saya kayak gini, kenapa kok kayak gini, kenapa kok ayah saya itu ngatur-ngatur saya kayak gini, kenapa kok ibu saya itu ngatur-ngatur saya kayak gini, macam-macam gitu. Tapi ketika ibu sudah dewasa, ketika ibu sudah menjadi orang tua, ibu baru tahu, oh saya tahu kenapa kok orang tua saya dulu kayak gini sama saya. Oh ternyata kayak gini, oh ternyata kayak gitu, oh ternyata kayak gini. Kenapa ada di dalam tadi gitu ya, dalam jawaban di akhir kehidupan kita. Karena memang pada saat masih muda kita belum merasakannya di sana.
Ketika sudah dewasa baru kita merasakannya di situ, ibu-ibu sekalian. Nah, maka dari itulah kenapa pentingnya ilmu. Tujuannya itu adalah agar kita mampu untuk menjawab setiap apa ya, menjawab sesuatu yang terkadang itu kita baru tahunya itu nanti, ya. Baru tahunya itu nanti. Ilmu orang yang sudah tua itu pasti lebih berbeda dengan ilmu anak-anak yang masih muda. Yang lebih tua pasti lebih banyak pengalamannya, lebih kuat ilmunya, lebih pengalamannya lebih bagus dan lain sebagainya. Tapi kalau sedari muda dia sudah bisa mampu menjawab tantangan, coba. Dia sudah bisa mengetahui bagaimana cara menyelesaikan problematika hidup. Itu kan lebih nikmat lagi, Bu. Coba, pertanyaannya, kenapa kok ibu itu curhat sama saya sedangkan saya itu lebih muda daripada ibu? Kenapa bisa kayak gitu coba? Karena saya belajar gitu kan. Coba kalau di depan ini adalah orang yang nggak pernah belajar. Allah kamu tuh tahu apa masih bocil gitu kan ya, nggak tahu hidup gitu kan. Kan kayak gitu. Tapi ya tadi, kenapa kok ibu-ibu yang lebih senior daripada saya, akhirnya nanya sama saya gitu. Karena saya belajar di situ. Nah, tujuannya itu tadi, Bu. Ilmu itu bisa menembus umur, bisa menembus masa, bisa menembus tempat. Itu tujuannya ilmu. Makanya kenapa Allah tadi yang menyebutkan kenapa Allah tinggikan derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu di situ. Makanya kenapa di sini kita semua, Bu ya, nggak hanya saya saja, ibu-ibu semua di sini sedang menuju untuk menggapai derajat yang lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, yang keempat adalah wa ayyaqna'i wa ayyaqna'a minal quti wal libasi, ya. Apa ini? Bima tusiru fabi apa ini? Fabi sabri ala adnal aish yanalu sa'atal ilm wa jam'u syamil qalb min mutafarriqatil amal wa yatafajjaru fihi ini apa yunabiul al-hukm, ya. Nah, maksudnya apa di sini, Bu? Ayyaqna'a minal quti wal libasi bima tasir. Maksudnya itu adalah apa? Maksudnya itu adalah jadi gini. Jadi kita itu, Bu, diperintahkan dalam adab menuntut ilmu itu agar kita itu bisa menggunakan pakaian-pakaian yang terbaik gitu ya, menggunakan pakaian yang terbaik. Lalu kita pun juga pada saat lagi kajian, makan boleh atau enggak, Bu? Boleh makan gitu kan ya, ibu-ibu kalau misalkan mau makan keripik itu nggak apa-apa gitu kan ya. Tapi juga menggunakan ya makan makanannya itu yang tidak mengganggu di situ. Ya keripik sih nggak apa-apa, tapi kalau keripiknya dikerak gitu kan, itu kan ganggu yang lain gitu kan, ganggu yang lain gitu. Ya, jadi tetap tenang pada saat kita menuntut ilmu. Ketenangannya itu bisa digapai dengan apa? Digapai dengan pakaian-pakaian yang terbaik di situ, Bu. Jadi ketika kita datang ke masjid, ya kita datang untuk menuntut ilmu, kita menggunakan pakaian-pakaian yang terbaik. Agar apa? Agar kita bisa memandang sahabat kita bisa memandang diri kita sendiri menjadi, wah saya itu udah cocok banget untuk menuntut ilmu gitu, Bu. Ya. Kenapa kok orang itu mau datang kondangan? Itu prepare-nya itu lama banget, Bu. Karena kan dia mau pede gitu kan. Mau pakai blush on lah, mau pakai lipstick lah gitu kan, maskara ininya dinaikin dikit gitu kan. Iya kan gitu, pakai pakaian yang bagus. Kenapa? Pada saat sampai di sana dia bisa pede gitu, dia bisa pede sama dirinya sendiri. Sekalipun nggak ada orang yang muji dia, minimal dia pede gitu. Nah sama ketika ibu-ibu menuntut ilmu datang ke sini pun juga harus menggunakan pakaian-pakaian yang terbaik di situ, ibu-ibu. Ya, harus menggunakan pakaian-pakaian yang terbaik. Toh kita mau dilihat sama orang pun juga harus menggunakan pakaian terbaik, ya kita harus menghadap Allah Subhanahu wa taala pun juga harus menggunakan pakaian yang terbaik di situ, ibu-ibu. Pakaian terbaik itu nggak selalu harus mewah, Bu. Nggak selalu harus harganya mahal dan lain sebagainya, enggak. Yang penting ibu pede dengan pakaian tersebut dan merasa bahwa saya sudah rapih dengan hal ini, udah alhamdulillah. Berarti itu sudah bagus banget. Tapi kalau toh misalkan kita menggunakan pakaian-pakaian yang lebih terbaik lagi, itu akan jadi lebih bagus di situ, Bu. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk menghormati ilmu, Bu. Tapi juga jangan kita menggunakan pakaian-pakaian yang menor-menor gitu, Bu ya. Ya bling-bling, di sini warnanya pink, di sini warnanya hijau, di sini warnanya merah di situ kan. Pakai jilbaban terus kalungnya di luar jilbab gitu. Soalnya saya pernah, Bu, lihatnya kayak gitu, Bu, di tengah kajian gitu, Bu ya.
Biasanya kan orang namanya kalungan itu kan taruh di leher gitu kan, taruh di leher baru jilbaban gitu kan. Nah, ini dibalik Bu, jilbaban terlebih dahulu baru dikasih kalung di sana. Saya nggak mau seuzon gitu kan. Tapi kok ya berat gitu kan. Ya, ya tujuannya apa coba selain itu gitu kan? Biar terang gitu ya. Masya Allah. Nah, di situ Bu ya. Jadi memang harus menggunakan pakaian-pakaian yang terbaik, tapi pun juga harus kita tahu adabnya seperti apa di sana ya. Jangan terlalu lusuh, jangan juga terlalu menor di sana. Nah, selanjutnya dan yang kelima, wal khamis ay ayyuqassima awqatal lailihi wa naharihi wa yaghtanim ma baqa min umrihi. Nah, yang kelima itu adalah harus membagi waktu malam dan siangnya Ibu-ibu. Ya. Jadi gini, semua hidup itu punya prioritas, Bu. Hidup itu punya prioritas ya. Jadi jangan sampai kita itu misalkan contoh, kita punya prioritas untuk menjaga keluarga kita misalkan. Kita punya prioritas untuk menjaga keluarga kita punya prioritas untuk bisa mengatur kehidupan rumah tangga kita di situ. Nah, lalu di waktu yang sama Ibu-ibu ada kajian di situ. Ya, di waktu yang sama ada kajian misalkan. Contoh malam-malam gini ya, waktu malam kayak gini. Ya harus menyelesaikan masalah apa namanya ya makan malam dan lain sebagainya dan seterusnya. Ada kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan ibu. Terus tiba-tiba ada kajian ini. Ibu-ibu milih mana? Berada di rumah atau ada di sini? Semua tergantung ibu-ibu. Ya semua tergantung. Kalau ternyata di rumah itu nggak bisa ditinggal, ibu harus di rumah, nggak boleh di sini. Jadi jangan sampai korbankan semua hal, ya, korbankan semua hal hanya untuk datang ke tempat ini hanya untuk belajar saja gitu. Memang kita harus prioritaskan waktu kita untuk belajar, tapi sampai kita mengorbankan kehidupan kita hanya untuk itu juga nggak boleh di situ, ya. Jadi jangan sampai ibu-ibu pulang dari sini lalu berantem sama suami di situ. Oh kamu itu berantem sama suami, ya itu nggak boleh gitu kan. Jadi sesuatu yang wajib jika bertentangan dengan sesuatu yang haram, Bu. Ada sesuatu yang haram. Ya, dalam kaidah fikih disebutkan, Bu. Kalau ada sesuatu yang haram bertentangan dengan sesuatu yang wajib, maka yang dia harus didahulukan itu adalah apa? Ya, meninggalkan sesuatu yang haram terlebih dahulu daripada melaksanakan yang wajib. Nuntut ilmu wajib. Wajib ya nuntut ilmu ya. Berantem sama suami hal wajib. Wajib atau haram? Sudah atau haram? Haram lah Bu. Kata ibu-ibu di sini ngajak gelut ya rata-rata ya. Ya jelas menjaga keutuhan rumah tangga itu wajib gitu kan ya, nggak boleh sampai berantem dan lain sebagainya di situ. Maka hindarkan sesuatu yang haram ya, menghindari sesuatu yang haram lebih diutamakan daripada menggapai sesuatu yang wajib di situ. Ibu misalkan contoh ya, suami lagi kerja misalkan, suami lagi kerja pagi-pagi, anak sekolahnya misalkan di Senen misalkan, contoh misalkan ini Bu ya, contoh sekolahnya di Senen jauh banget gitu kan ya, ibu harus nganterin nih gitu, masih SD misalkan, ibu harus nganterin, sedangkan di waktu yang sama itu ada kajian, nganterin anak atau ikut kajian? Nganterin anak di situ kan. Nganterin anak di sana, ya nganterin anak. Jadi ada hidup itu butuh prioritas ibu-ibu, ya. Ya hidup itu butuh prioritas di sana. Makanya kenapa di sini disebutkan bahwa kita harus membagi waktu kita, waktu siang dan waktu malam kita agar tidak terjadi yang namanya tabrakan. Kalau toh terpaksa terjadi tabrakan, maka ada prioritas yang harus kita lakukan di situ. Kita membagi, pokoknya nganter anak jam segini gitu kan ya. Yang nganter anak jam segini, yang nyiapkan sarapan jam segini, untuk ngaji jam segini, gini. Nah, itu harus ditata dengan rapi. Supaya apa? Supaya kita juga agar tidak bertabrakan tuh kewajiban kita di rumah dan kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Tapi kalau ternyata kan ada keadaan di mana nggak menentu, Bu. Keadaannya wah crowded banget. Crowded banget keadaannya. Nah, maka kalau sudah keadaannya tidak menentukan, maka meninggalkan atau mencegah sesuatu yang haram lebih diutamakan daripada melaksanakan sesuatu yang wajib. Di situ, Bu. Nah, maka ayyuqassima awqata lailihi wa naharihi wa yaqtanim ma baqa min umrihi.
Fa inna baqiyatal umr la qimata laha wa ajwadul awqat lil hifdzi al ashar. Nah, ini penting nih, Bu. Waktu terbaik ya, Bu ya. Waktu terbaik untuk menghafal itu di waktu sahur. Disebutkan. Waktu terbaik untuk menghafal itu adalah di waktu sahur. Maksudnya apa? Sebelum subuh. Jadi kalau misalkan ibu-ibu pengen, wah saya Ustadz saya pengen hafalan gitu kan, ya saya mau jadi hafid apa pengen jadi hafidhoh gitu kan, ya, ya kan amin silakan semua bisa terjadi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan merasa pesimis ibu ya, oh, saya udah tua Ustadz nggak mungkin saya hafal Quran. Jangan seperti itu. Ada setiap manusia punya kesempatan untuk bisa menjadi penghafal Quran. Nah, waktu terbaik ya menurut beliau, dan saya pun juga riset sama beberapa kawan-kawan saya yang spesialis di bidang hafalan Quran. Mereka sama-sama menyebutkan bahwasanya waktu terbaik untuk menghafal Quran itu adalah sebelum subuh, waktu sahur. Kenapa? Karena kita baru bangun misalkan Bu ya jam 3 pagi misalkan. Atau misalkan jam setengah 4. Karena subuh itu kan sekitar jam ya setengah 5, jam 4 lebih lah ya, jam 4 lebih hingga setengah 5 di situ, 4.20-an. Nah, sebelum subuh kita baru bangun itu kan kita sedang fresh-freshnya Bu. Ya, lagi fresh. Artinya kita itu sedang tidak memikirkan apapun ya, belum memikirkan apapun ya. Suami belum bangun juga gitu kan, anak-anak belum bangun juga. Kita itu me time lah Bu ya, waktu kita sendiri gitu. Ya. Nah, waktu tersebut saat otak kita atau pikiran kita masih kosong, maka pikiran pertama atau ingatan pertama itu ingatan yang paling kuat. Ya. Dalam dunia medis itu seperti itu, Bu. Jadi ingatan yang paling kuat itu adalah ingatan pada saat kita kosong tiba-tiba kita diisi. Di situ. Lagi kosong-kosongnya kita diisi, nah itu adalah ingatan pertama kita. Berbeda jika misalkan kita itu lagi pusing-pusingnya Bu ya, lagi habis capek kerja dan lain sebagainya, terus tiba-tiba kita gunakan untuk hafalan, itu nggak bakalan ingat. Karena apa? Karena otak kita sudah terlalu capek. Maka waktu yang tepat untuk mengisi hafalan kita atau belajar agar ilmu itu gampang masuk dalam pikiran kita itu adalah di waktu kita sahur. Jadi makanya ibu-ibu kalau toh misalkan ada yang anaknya itu ingin menjadi penghafal Quran ya, maka pertama yang harus dilakukan itu adalah atur waktu tidur mereka. Ya, atur waktu tidur mereka. Gimana cara mengatur waktu tidur mereka? Otomatis malam itu diprioritaskan untuk istirahat. Sehingga mereka itu bangun waktu sebelum subuh. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini, Bu. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menyebutkan cara agar kita itu bisa bangun sebelum subuh ya atau bisa melaksanakan sholat tahajud. Yang pertama cara kata beliau, siang harinya itu jangan terlalu banyak makan. Jangan terlalu banyak makan. Jadi porsi makan itu dikurangin tapi porsi minumnya ditambahin. Ya, porsi minum ditambahin. Karena lemak dalam tubuh kita itu akan merangsang fisik kita agar menjadi lemas. Makanya kenapa orang kalau habis makan itu biasanya ngantuk, Bu. Apalagi jam 8, jam 9, itu waktu ngantuk-ngantuknya itu. Waktu jam 8, jam 9. Atau misalkan lagi makan siang gitu ya, orang-orang biasa kerja di kantor, habis makan siang itu jam 2 itu adalah waktu neraka itu. Ngantuk banget, luar biasa. Kenapa kok orang itu bisa ngantuk? Ya karena dia sudah terpenuhi semua kebutuhannya makan, lalu ada ada lemak dalam tubuhnya karena dia makan yang banyak. Akhirnya apa? Akhirnya ngantuk, lemes dan lain sebagainya. Nah, satu itu harus dikurangi porsi makannya dan ditambahkan porsi airnya, ya agar cairan dia tidak dehidrasi. Satu. Yang kedua adalah biasakan tidur siang. Kata beliau, biasakan tidur siang. Tapi jangan kelamaan gitu Bu ya, tidur siang 3 jam gitu kan ya, itu nggak tidur siang itu. tidur malam dibalik itu. Ya, tidur siang. Bahasa beliau itu adalah qailula. Ya tidur siang paling maksimal setengah jam gitu kan ya, setengah jam, 1 jam lah. Kurang Bu ya. Kalau orang Jawa itu bilangnya ngeleset Bu. Orang Jawa itu bilangnya ngeleset. Ya cuma bentar lah. Tapi kan biasanya kalau ibu-ibu biasanya lebih mudah lah. Ya 10 menit gitu kan. Tapi pernah kan Bu merasakan yang namanya tidur cuma 10 menit tapi seger banget? Ya pernah kan kayak gitu? Ada ya, sering ada. Ada tidur 2,5 jam tapi bangun-bangun pusing gitu. Nah, kebanyakan. Nah, jadi kualitas tidur siangnya harus diperbaiki di situ.
harus ada tidur siangnya. Kenapa kata beliau? Karena tidur siang itu ya, kalau kata Imam Al-Ghazali, karena tidur siang itu istilahnya merecovery segala bukan penyakit. Capek-capek waktu di pagi harinya ya atau siang-siangnya itu diperbaiki untuk mempersiapkan kehidupan atau mempersiapkan pekerjaan setelah waktu siang. Di waktu sore kan kita harus kerja lagi dan lain sebagainya di situ. Jadi perlu ada jeda. Ibaratnya kalau misalkan anak-anak sekolah misalkan dari jam 7 sampai jam 12, jam 10 itu ada waktu istirahat jam 10. Biasanya setengah jam atau ya setengah jam 15 menit gitulah. Kalau zaman saya itu 15 menit. Nggak tahu, sekarang 15 menit juga ya anak sekolah. Apa setengah jam? Setengah jam gitu Bu ya. Nah, jam 10-nya anak sekolah gitu ya. Kalau dalam kehidupan kita kan 24 jam. Nah, kita butuh namanya waktu siang itu untuk istirahat. Ya, waktu siang untuk istirahat. Ya jangan terlalu lama lah di sana. Ya jangan terlalu lama. 2. Yang ketiga kata beliau, ya dalam sehari itu jangan terlalu lelah. Jangan terlalu lelah. Memforsir semua tenaga kita di siang hari. Terus pokoknya saya capek-capekin udah sekalian capek gitu kan. Jangan terlalu memforsir tenaga kita pada saat jangan di siang hari. Karena apa? Karena kalau kita menforsir tenaga kita di siang hari, akibatnya malamnya itu kita pingsan. Koma gitu ya. Tidurnya lama banget. Karena apa? Karena kita udah capek banget, siang itu adalah waktu untuk tidur semuanya. Jadi otomatis siang itu kita pasti capek Bu, tapi jangan diforsir semua tenaga kita di situ. Yang ketiga, yang keempat kata beliau yang paling bagus ya, yang paling penting harus dilaksanakan, jangan banyak berbuat dosa di siang harinya. Kata beliau. Gibah. Nah, ya, jadi jangan banyak-banyakin dosa di siang harinya di situ ya. Agar malam kita itu tidak agar kualitas keimanan kita itu betul-betul terjaga. Dan waktu di malam hari yang terakhir yang kelima, ya, di waktu malam hari jangan tidur terlalu malam. Terlalu larut itu jangan di situ ya. Begadang jam 12, jam 1 gitu jangan di situ. Sekalipun memang ya kadang apalagi buat anak muda seperti saya itu nikmat banget namanya begadang itu. Tapi sekalipun itu kita semua tahu lah bahwa begadang itu tidak terlalu baik. Nah, kalau lima resep itu kita bisa laksanakan, insya Allah waktu malamnya itu kita akan bangun di sana. Ya. Dan dalam riset disebutkan bahwa orang itu kalau continue selama 40 hari, melaksanakan sesuatu selama 40 hari, nanti dia akan terbiasa. Makanya kenapa? Misalkan ya ibu-ibu punya kebiasaan baca Al-Quran sehari 1 juz misalkan, sehari 1 juz. Itu kalau ibu-ibu akan kontinukan selama ini menurut medis Bu ya, ini menurut medis silahkan dicek nanti ya di Google ya. Kalau 40 hari ibu itu baca Al-Quran 1 juz terus, gitu kan ya. Nanti di hari-hari ke hari 41 dan seterusnya, nanti ibu akan terbiasa dengan itu semua. Jadi memang butuh waktu memaksakan diri selama 40 hari untuk membuat yang namanya habit baru atau membuat namanya kebiasaan baru. Nah, jadi makanya 40 hari itu memang harus dipaksa-paksain. Kalau misalkan anak, ya kita didik anak untuk bangun subuh, itu 40 hari memang harus disiksa mereka. Harus tersiksa memang. Nanti di 40 hari selanjutnya, atau di 4 hari ke-41, 42, dan seterusnya, nanti dia tidak akan berat. Justru malah tambah akan menyesal. Kenapa kok saya itu nggak bangun di situ? Karena memang harus dipaksa di situ, Bu. Nah, risetnya itu menyebutkan waktu tentang ini tadi, tentang handphone. Ya. Jadi dia itu buat riset, ya Bu, ya. Yang buat selama 40 hari dia membuat riset, dia tidak megang handphone kecuali tidak megang handphone di malam hari. Di malam hari dia nggak pegang handphone. Jadi pegang handphone itu cuma di pagi sampai siang harinya saja. Malam ya sekitar habis isya sama sekali nggak boleh megang HP. Awalnya dia di 40 hari pertama tersiksa banget Bu. HP-nya itu pengen dipegang terus, tapi dia tahan. Mau dia pegang lagi, dia tahan lagi. Tersiksa. Dia kayak orang yang terkena narkoba. Orang narkoba itu kan tadi, kalau sudah sakau dan dia itu sudah kecanduan, dia pasti nggak lega gitu. Dia harus narkoba terus. Nah, sama seperti tadi, handphone pun juga narkoba. Dia itu bersifat adiktif. Maka harus dipaksa selama 40 hari. Kalau misalkan dia, pokoknya malam hari saya nggak mau pegang HP. Berarti di setiap malamnya selama 40 hari dia nggak boleh pegang HP sama sekali. Harus disembunyiin di mana lah, harus di itu, dan butuh teman dan lain sebagainya. Jadi nanti selama 40 hari, nanti pada saat sudah di hari ke-41, dia merasa biasa aja malam hari nggak pegang HP.
Ada HP, mau ada telepon, mau ada apa, ya udah nggak dia pegang. Karena sudah terbiasa terhadap hal itu tadi. Makanya kita gunakan untuk keseharian kita pun juga sama, kayak gitu ibu-ibu. Dengan cara kalau kita mau ngajarin anak-anak kita agar bangun subuh, gitu kan ya, ngajarin apa namanya, bangunin suami kita sholat subuh, gitu kan. Misalkan ada ya bapak-bapak susah banget bu ya, sholat subuh gitu kan. Nah, jadi 40 hari itu harus dipaksakan. 40 hari harus dipaksakan. Baik, karena tinggal 20 menit saya gunakan untuk tanya jawab ibu-ibu ya. Sedikit saya apa namanya saya ringkas. Ada penuntut ilmu untuk dirinya sendiri. Yang pertama itu adalah membersihkan hatinya dari akhlak-akhlak yang buruk dan dari akidah-akidah yang buruk. Jadi dia harus bersih terlebih dahulu akhlaknya, harus bersih dulu akidahnya. Yang kedua adalah niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, harus segera dalam menuntut ilmu, nggak boleh nunda-nunda. Dan yang keempat, ya tadi gitu harus menggunakan pakaian yang terbaik. Dia kalau toh misalkan mau makan gitu ya lagi lapar dan lain sebagainya, nggak boleh kencang-kencang makannya gitu. Apalagi ngunyahnya itu kan biasanya ada orang yang ngunyahnya itu ya Allah kenceng banget di situ. Dan yang terakhir itu adalah tadi membagi waktunya, waktu malam dan waktu siangnya, ya. Artinya harus ditata lagi lah waktunya di situ. Karena penting banget. Waktu kita 24 jam, masa kita sih nggak punya waktu 1 jam aja buat belajar. Ya, 23 jamnya kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Karena waktu itu ya al-waktu kasayf kata ulama. Waktu itu seperti pedang. Kalau kamu nggak memenggalnya, kamu yang akan dipenggal sama waktu tadi. Gitu. Penyesalan selalu datang di akhir. Kenapa? Karena tadi dia tidak menggunakan waktu dia dengan baik. Untuk karena itulah kenapa penyesalan itu pasti terus terjadi di sana. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ibu-ibu. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan ibu. Saya izin minum ya bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajarnya bagaimana? Ya. 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 Itu kalau mendampingi tahu bagaimana lah ya saya baru 9 istrinya terus bilang bila dipulangin ini saya melarang kamu kerja jauh-jauh karena ya saya istri kamu ini anak kamu kecil ya baik baik masya Allah ibu. Pertama ibu ya, berkenaan dengan ikhlas ya, ikhlas hati. Bagaimana sih cara kita itu agar ikhlas banget gitu ya, agar kita itu ikhlas banget. Pertama butuh dilatih bu. Beramallah terus sampai ikhlas. Jangan beramal nunggu ikhlas. Ya, beramal terus menerus sampai ikhlas. Ya, terus menerus beramal sampai ikhlas. Jangan beramal nunggu ikhlas. Paham bedanya ibu ya? Ya, jadi misalkan contoh nih, ya contoh, saya mau sedekah gitu kan, saya mau sedekah. Ternyata hati saya masih belum ikhlas nih. Nanti aja deh nunggu ikhlas. Jangan kayak gitu. Jangan bersedekah, jangan misalkan tadi, saya nunggu ikhlas dulu deh, baru mau sedekah. Jangan. Saya mau ikhlas dulu deh. Saya mau sholat kalau saya itu ikhlas. Saya mau belajar kalau saya itu ikhlas. Jangan seperti itu. Tapi teruslah sodako, teruslah sholat, teruslah belajar sampai kita itu ikhlas. Karena ikhlas itu dilatih bu. Ya, ikhlas kalau nggak dilatih itu nggak akan pernah ikhlas. Kalau nggak pernah dilatih ya, belajar nunggu ikhlas, sodako nunggu ikhlas, sholat nunggu ikhlas, beramal nunggu ikhlas, nggak akan ikhlas. Dijamin nggak akan pernah ikhlas. Karena nggak pernah dilatih. Tapi beramal terus menerus, sodako terus, belajar terus, sholat terus. Sekalipun di beberapa waktu kita nggak ikhlas, nggak ada masalah. Yang penting terus beramal. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan diri kita menjadi ikhlas di situ. Karena sekali lagi ikhlas itu kan kalau kita itu sudah tidak merasa berat saat kita melaksanakan sesuatu di situ, Bu. Ya, makanya kenapa tadi yang 40 hari tadi itu kalau kita rutinkan, otomatis kan kita akan biasa aja. Sama seperti kita mau baca Quran, Bu. Kita baca Quran. Kita biasa baca Quran itu sehari misal 1 halaman doang.
kita paksain selama 1 bulan untuk belajar 1 juz atau kita baca 1 juz, itu kan berat banget. Masa sih saya baca Quran 1 juz ini cuma karena ingin target aja, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Udah sikat aja udah gitu. Baca aja terus-menerus kayak gitu, Bu. Kenapa? Karena tadi nanti pada saat sudah terbiasa 1 juz gitu ya, sudah terbiasa 1 juz selama 40 hari, sudah biasa 1 juz, nanti membaca 1 juz tiap harinya akan biasa saja. Wah, itu enteng dan lain sebagainya. Nah, keikhlasan mulai muncul di situ. Karena apa? Karena sudah mulai enteng melaksanakannya. Orang dulu sodako 50.000 per harinya misalkan, atau 10.000 per harinya berat banget. Aduh, masa saya tuh sodako 10.000 per hari kayak gini kan, waduh, nggak ikhlas, berat banget. Tapi pada saat sudah selama 40 hari terus 10.000 kok kayak enteng, ngasih 10.000 orang, saya tambahin lagi 20.000 kok gampang, 50.000 kok gampang. Saat sudah merasa enteng, itu baru di situ ada keikhlasan di sana, Bu. Jadi keikhlasan itu adalah saat kita sudah mulai enteng dalam melaksanakan sesuatu di situ. Kita sudah enteng baca 1 hari 1 halaman, sudah enteng baca 1 hari 1 juz, itu baru sudah ikhlas. Gitu. Satu. Terus yang kedua, ya Bu ya. Terus yang kedua, biasakan kita melaksanakan amal-amal itu yang yang orangnya itu, ya, yang ini melaksanakan sebuah amalan-amalan yang menutup atau agar orang lain itu tidak melihat respon mereka. Contohnya kayak gini misalkan. Misalkan contoh kayak gini. Kita pada saat sodakoh misalkan Ibu ya. Kita pada saat sodakoh, ya, kalau kita sodakoh ngelihat orang yang kita kasih itu senang, ya, misalkan contoh nih, saya ngasih uang ke anak kecil 50.000 gitu. Dia senang nih, saya ngelihat wajah dia itu senang banget, ya. Itu ya boleh atau enggak secara hukum fikih itu boleh. Tapi akan lebih baik kalau kita ngasih uang 50.000 ya ke orang yang kita nggak tahu orang itu siapa. Gitu. Kalau misalkan saya ngasih uang 50.000 ke suatu anak, kalau anak itu senang dan saya bangga ngelihat anak itu senang, bisa jadi saya itu ngasih sodako itu cuma hanya untuk mengharapkan dia terima kasih sama saya. Tapi kalau kita sodako kepada orang yang kita nggak tahu sama sekali, kita nggak pernah kenal sama dia, kita nggak pernah tahu dia seperti apa gitu kan, ternyata kita cuma ngasih udah pokoknya ini saya kasih 50.000 ya, kamu kasihkan ke siapa terserah. Ya, yang terpenting uang ini kamu kasihkan kepada orang yang membutuhkan. Saya nggak tahu orangnya siapa. Nah, itu cara kita untuk melatih keikhlasan di situ, Bu. Ya, untuk melatih keikhlasan itu caranya seperti itu. Jadi kita beramal tidak mengharapkan balasan daripada orang di situ. Jadi ibaratnya tadi kita mau ngasih anak kecil uang 50.000 boleh atau enggak? Boleh, nggak ada masalah di situ. Tapi kalau kita ingin melatih keikhlasan kita, coba kita kasih, ya, kita titipkan kepada orang, kasihkan kepada siapapun, ya, kasihkan kepada siapapun dan tolong jangan bilang kalau itu dari saya. Karena kalau misalkan orang itu tahu dari saya, dia akan berterima kasih sama saya dan khawatir hati saya menjadi kotor. Saya berharap untuk mendapatkan pujian dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang laki-laki biasanya bisa itu tadi, Bu. Kalau waktu kalau insya Allah ya ibu-ibu kalau diizinkan, kalau Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah Subhanahu wa taala izinkan ibu segera umroh dan haji, Bu ya, amin ya rabbal alamin. Biasanya di setiap selesai sholat itu ada sholat jenazah. Setiap sholat, selesai sholat itu ya, sholat subuh, sholat duhur, sholat maghrib, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, itu pasti ada sholat jenazah. Ada orang yang meninggal pasti. Nah, kita kan nggak tahu yang meninggal itu siapa. Orangnya kita nggak kenal, yang kita tahu cuma dia itu muslim gitu aja gitu deh. Tapi kita ikut sholat gitu. Pertanyaannya kenapa kita mau menyolatkan dia padahal kita nggak kenal sama dia? Nah, gitu. Karena dia itu adalah seorang muslim. Nah, kita sholat bukan karena kita kenal sama dia. Nah, itulah latihan kita supaya bisa ikhlas. Kita beramal bukan untuk dilihat oleh keluarganya. Terkadang kita itu sholat jenazah karena ingin dilihat sama keluarga yang meninggal. Oh, kamu itu nyolatin keluarga saya. Oh, kamu itu nyolatin keluarga saya dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Ya dia dipuji di situ. Tapi kalau misalkan ini orang nggak kenal siapa, terus tiba-tiba kita nyolatin, wah itu pasti nilai keikhlasannya lebih besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Bu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah boleh nggak kita itu mencegah orang tadi ya, Bu ya, anak yang bekerja di di bagian travel gitu, Bu ya. Ya, yang bagian travel tadi untuk ya berfokus ngurusin keluarganya di sana. Pertama, Ibu ya. Pertama.
Umroh, ya umroh, menurut ulama wajibnya itu cuma sekali aja. Wajibnya cuma sekali saja. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan umroh itu nggak wajib. Hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Sehingga seseorang kalau toh dia sudah melaksanakan 1 kali umroh atau 2 kali umroh, sebetulnya dia sudah nggak punya kewajiban lagi untuk melaksanakan umroh itu. Begitu pula juga dengan haji. Haji itu kewajibannya cuma sekali saja. Kalau yang kedua itu hukumnya sunnah. Ya. Kalau yang kedua itu hukumnya sunnah. Nah, sedangkan untuk mengurus istri, mengurus orang tua, itu hukumnya wajib dan wajibnya itu terus menerus. Ya. Setiap hari seorang anak itu wajib untuk menghormati orang tuanya. Setiap hari suami itu harus wajib menghormati istrinya, wajib untuk melayani istrinya. Begitu pula juga dengan sebaiknya, istri kewajiban untuk mengayomi suami itu pun juga setiap hari, Bu. Sedangkan umroh itu cuma sekali atau 2 kali saja. Sekali saja gitu ya untuk kewajiban ya, haji pun juga cuma sekali. Maka otomatis kalau misalkan ibu tadi menyarankan kepada sang anak untuk pulang, untuk mengurus istrinya ya agar tidak jauh-jauh dan mengurus orang tuanya, itu justru lebih bagus, Bu, daripada membiarkan dia berada di jauh sana gitu ya. Jadi jauh sana untuk melaksanakan ya pekerjaan dia karena toh juga masih ada pekerjaan juga yang bisa dia lakukan di Indonesia di sana. Yang terpenting pada saat ibu meminta beliau untuk berada di Indonesia, dia bekerja di Indonesia, dekat dengan istrinya, dekat dengan ibu, gitu kan? Ya, maka sebenarnya itu akan hukumnya malah menjadi lebih baik. Tidak berdosa di sana, Bu ya. Tidak berdosa, bahkan bisa jadi lebih baik karena apa? Karena mengayomi orang tua, mengayomi istri atau mengayomi suami tadi itu hukumnya wajib dan kewajibannya itu tiap hari. Nggak melihat waktu dan nggak melihat tempat, harus dilaksanakan setiap saat. Bunga apa itu tidak berdosa, Bu, tapi itu justru menjadi lebih baik di sana, Bu. Wallahu a'lam. Silakan Ibu-ibu ada pertanyaan. Panas, Bu ya. Baik, ada pertanyaan Ibu-ibu? Kalau nggak ada kita sudahi. Ya, kita sudahi aja, Bu ya. Baik, terakhir sebelum kita sudahi, apa yang saya sampaikan barusan ini untuk menjadi refleksi bagi kita semua. Bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang lebih berharga daripada semua hal. Yang lebih berharga itu adalah ilmu kita, Bu. Ilmu itu mahal sekali. Ya. Jadi tolong pada saat kita itu belajar, kita maksimalkan belajar kita di situ, Bu. Tujuannya itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyelamatkan diri kita. Ketika nanti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya datang ke sini karena saya sayang banget sama ibu-ibu sekalian. Saya tidak ingin ibu-ibu sedih. Saya justru menginginkan agar kita itu sama-sama masuk surga di situ, Bu ya. Jadi tolong doakan saya dan saya akan doakan ibu semua di situ, Bu. Insyaallah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi setiap nafas dan langkah kita. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.